Selamat datang pejuang kesehatan. Kali ini kita sudah sampai pada materi pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pembelajaran dari pemantauan pertumbuhan balita secara umum adalah setelah mengikuti materi ini, teman-teman diharapkan mampu melakukan pemantauan pertumbuhan balita. Dan secara khusus, setelah mengikuti materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan bagaimana cara menentukan umur anak, cara melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, kemudian bagaimana menentukan status pertumbuhannya, hingga menentukan status gizinya. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, maka pokok bahasan yang akan teman-teman dapatkan pada materi ini adalah yang pertama, bagaimana penentuan umur anak, kemudian yang kedua, cara menimbang berat badan, dilanjutkan dengan cara mengukur panjang atau tinggi badan, yang keempat, menentukan status pertumbuhan, kemudian kelima, menentukan gangguan pertumbuhan berdasarkan gejala klinis, dan yang terakhir, menentukan status gizi. Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan program perbaikan gizi yang menitik beratkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan gizi balita, meliputi penimbangan setiap bulan, pengisian kartu menuju sehat, penentuan status pertumbuhan berdasarkan kenaikan berat badan. Kemudian dari hasil itu ada tindak lanjut setiap kasus bila terjadi gangguan pertumbuhan, biasanya berupa konseling dan rujukan. Tindak lanjut juga dilakukan berupa kebijakan dan program di tingkat masyarakat, serta meningkatkan motivasi untuk pemberdayaan keluarga. Pada pemantauan pertumbuhan balita, sebelum kita bisa menentukan status pertumbuhannya, maka tahap yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan umur anak. Datanya bisa kita dapatkan dalam buku KIA atau KMS yang ada di dalam buku KIA. Perhitungan umur anak dilakukan berdasarkan bulan penuh, yaitu 1 bulan sama dengan genap 30 hari. Dan umur anak didapat dengan menghitung selisih antara tanggal lahir dengan tanggal kunjungan. Ada 2 cara yang bisa teman-teman praktekkan dalam menghitung umur anak. Kita lihat satu persatu. Cara yang pertama adalah dengan sistem pinjam-meminjam. Sebagai contoh, tanggal kunjungannya 5 April 2019, kemudian tanggal lahirnya 19 September 2018. Maka perhitungan umur anaknya adalah 5 dikurang 19. Karena 5 dikurang 19 tidak bisa, maka dipinjam dari bulan sebelumnya. Dipinjam 1 bulan adalah 30 hari. Jadi 5 ditambah 30, 35, dikurang 19 jadi 16. Kemudian pada bulannya, karena tadi yang bulan April, bulan 4 sudah dipinjam 1 bulan, sekarang tinggal 3 dikurang 9, masih tidak bisa, maka yang dari 2019 dipinjam 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi 3 ditambah 12, 15, dikurang 9 menjadi 6. Kemudian di bagian tahun 2019 sudah dipinjam 1 tahun, tinggal 2018, dikurang 2018 sama dengan 0. Jadi umur anak adalah 6 bulan. Nah, pada cara yang kedua menggunakan sistem pengurangan langsung. Jadi kalaupun ada hasilnya minus, langsung ditulis minusnya. Misalnya dengan contoh tanggal kunjungan dan tanggal lahir yang sama. Dengan yang cara pertama, kita coba kurangkan dari bagian yang tanggal. 5 dikurang 19 minus 14, 4 dikurang 9 minus 5, 2019 dikurang 2018, 1. Nah, kita lihat sama-sama, ini adalah hasil dari di harinya. Kalau harinya minus 14, artinya dia belum genap 30 hari. Jadi masih kurang 1 bulan. Jadi minus 14 ini dianggap kurang dari 1 bulan. Kalau hasilnya di sini adalah plus, itu diabaikan, dianggap 0 bulan. Misalnya plus 5, plus 6, plus 20, plus 25 itu dianggap 0 karena belum 30 hari, belum genap 30 hari. Jadi diingat, kalau pakai cara yang kedua, dari selisih harinya, kalau hasilnya minus berarti dikurang 1 bulan, kalau hasilnya plus diabaikan atau 0 bulan. Kemudian kita lihat di bagian bulannya, hasil di bulannya adalah minus 5,
berarti dikurang 5 bulan. Kemudian hasil tahunnya adalah 1, artinya 1 tahun atau 12 bulan. Jadi umur anaknya 1 tahun itu 12 bulan, dikurang 5 bulan, dikurang 1 bulan. Jadi umurnya 6 bulan. Sama ya, dari menggunakan cara 1 ataupun cara 2, hasilnya tetap sama. Hanya model perhitungannya saja yang berbeda, dan teman-teman silakan bisa menggunakan mana yang menurut teman-teman lebih nyaman. Setelah menghitung umur, kita bisa lanjut untuk melakukan penimbangan dan pengukuran anak. Sebagai referensi, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat di box referensi tentang video cara penimbangan dan pengukuran dalam pemantauan pertumbuhan balita. Pada slide ini, teman-teman juga bisa melihat bagaimana cara menimbang berat badan dengan berbagai macam alat. Sebagai contoh pada slide ini yaitu penggunaan baby scale. Nah, untuk penggunaan baby scale ini karena dia kapasitasnya terbatas, maka disarankan untuk tidak lebih dari anak yang berusia 6 bulan. Ketika sudah di atas 6 bulan, maka perlu menggunakan alat timbang yang lain, misalnya dacin atau timbangan digital. Dan tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk menggunakan timbangan dengan jarum atau per. Biasanya kalau misalnya di rumah tangga ada bathroom scale yang pakai jarum, itu tidak disarankan, karena yang diharapkan adalah timbangan dengan spesifikasi yang kuat dan tahan lama, kemudian punya presisi sampai 0,1 kilo atau 100 gram, dan timbangan harus rutin dikalibrasi, kemudian memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, ini yang tadi saya tegaskan kembali bahwa tidak menggunakan timbangan pegas untuk anak berumur lebih dari 6 bulan. Misalnya timbangan kamar mandi, timbangan gantung yang menggunakan pegas juga tidak direkomendasikan karena hasilnya kurang akurat. Untuk penggunaan baby scale ini perlu mencari tempat yang datar dan rata. Kemudian bayi juga pada persiapannya menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Jadi misalnya nanti ada di posyandu, balita-balita sudah datang, ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai pampers, itu harus dibuka dulu karena mungkin saja pampersnya sudah dipipisin anaknya. Nah, kalau sudah dipipisin bisa menambah 300 gram, 400 gram, jadi nanti hasilnya tidak akurat. Celana jeans, jaket dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Nah, yang ini adalah contoh cara mempersiapkan timbangan dacin sebelum digunakan untuk menimbang berat badan. Teman-teman juga bisa mendapatkan contoh yang lebih jelasnya di video pengukuran yang ada dalam kotak referensi. Yang perlu ditekankan dalam penggunaan dacin ini adalah kesetimbangannya. Kalau misalnya paku jarumnya sudah tidak sejajar saat dinolkan, itu artinya dacin ini harus segera ditera. Kemudian kalau yang sering lupa adalah ketika kita sudah nol, kemudian kita memasukkan sarung timbang, nah harus diseimbangkan kembali. Biasanya kalau di desa-desa dipakein beras atau dipakaikan pasir sampai jarumnya menunjukkan angka 0 lagi dan pakunya setimbang lagi. Untuk cara penimbangan dan seterusnya, jangan lupa disimak nanti videonya. Pada penggunaan timbangan digital, ada 2 macam timbangan. Ada yang sudah bisa langsung tering, ada yang timbangan biasa. Kalau timbangan tering itu maksudnya ketika nanti ibunya sudah naik, dia bisa dinolkan lagi, baru anaknya naik. Jadi dia bisa langsung membaca berat anaknya. Tapi kalau timbangan digital yang biasa, itu perlu nanti dikurangi antara jumlah hasil timbangan anak dan ibu dengan jumlah timbangan berat badan ibunya. Jadi dia tidak otomatis mengeluarkan hasil timbangan anak. Berat badan anaknya tidak otomatis keluar gitu.
Yang perlu diperhatikan dari timbangan digital ini adalah kalau teman-teman menggunakan timbangan digital, pastikan harus datar tempatnya, cukup cahaya. Kemudian kalau yang pakai baterai, dipastikan kalau sudah selesai baterainya dicabut baru disimpan, supaya tetap stabil dan tidak cepat habis baterainya. Kemudian harus dilakukan kalibrasi secara rutin, bisa pakai anak timbangan. Jangan lupa videonya juga disimak tentang penggunaan timbangan digital ini. Selanjutnya, cara mengukur panjang badan. Cara mengukur panjang badan bisa dilakukan menggunakan infantometer. Ini ada contoh bagaimana cara mengukur panjang badan anak, tapi akan lebih mudah ketika nanti teman-teman bisa melihat contohnya secara langsung bagaimana prosesnya di dalam video yang sama dengan video penimbangan tadi di dalam box referensi. Selain pengukuran panjang badan, ada juga pengukuran tinggi badan. Jadi untuk panjang badan digunakan saat mengukur anak di bawah umur 2 tahun. Lalu ketika sudah 2 tahun ke atas, direkomendasikan menggunakan alat ukur tinggi badan dengan posisi berdiri. Kemudian bagaimana cara kita menentukan status pertumbuhan seorang anak? Saat kita menentukan status pertumbuhan, bukan status gizi ya, beda lagi, ini adalah status pertumbuhan. Status pertumbuhan kita memerlukan hanya hasil penimbangan berat badan saja, yang nanti akan kita plotting di dalam KMS. Nah, status pertumbuhan ini akan bisa memberikan informasi apakah anak berat badannya naik atau tidak naik. Kalau di KMS itu berat badan naik apabila grafik berat badannya mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimum. Kemudian tidak naik apabila grafik berat badan mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari KBM-nya. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat contoh yang menggambarkan status pertumbuhan seorang anak berdasarkan grafik pertumbuhan di dalam KMS. Yang pertama, ini yang contoh A, ini dikatakan tidak naik. Mengapa tidak naik? Kelihatannya sebetulnya kalau hanya absolut saja sepertinya naik ya, dari 3 kilo ke 3,3. Tapi sebetulnya dia tidak naik. Karena apa? Karena dia memotong ke garis pertumbuhan di bawahnya. Dia tidak mengikuti garis pertumbuhan yang seharusnya. Kemudian contoh yang kedua yang B itu naik karena dia mengikuti garis pertumbuhannya, bahkan dia memotong ke atas. Kemudian yang kalau di KMS ketika misalnya di bulan April dia tidak dia menimbang, kemudian di bulan Mei dia tidak datang, bulan Juni dia menimbang, maka belum bisa ditentukan status pertumbuhannya. Tapi kemudian ketika dia menimbang lagi di bulan berikutnya, kita lihat sama-sama di bagian C, kita lihat dia mengikuti garis pertumbuhannya dan berat badannya dari sisi KBM juga naik. Kemudian yang D tetap atau tidak naik. Yang E jelas dia turun, jadi tidak naik. Kita perlu sangat berhati-hati dalam melakukan penentuan status pertumbuhan, terutama mengingatkan terus kepada kader agar tidak hanya melihat dari sisi angkanya saja. Karena kalau melihat dari angkanya saja bisa-bisa jadinya asna ya, asal naik dari 3,0 ke 3,3 naik, 4,1 ke 4,2 naik, padahal mungkin saja naik tetapi naiknya tidak cukup. Jadi kalau naik tidak cukup kan artinya tetap statusnya adalah tidak naik gitu. Nah, kemudian di posyandu kalau ada anak-anak yang tidak naik, kemudian berat badannya ada di bawah garis merah, sudah seharusnya anak-anak tersebut dirujuk untuk dilihat lagi oleh tenaga kesehatan
apakah memang anak ini mengalami risiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kemudian untuk ditindaklanjuti kembali apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, kalau di puskesmas nanti yang kita gunakan adalah tidak hanya dengan hasil penimbangan dan penilaian status pertumbuhan ini, tapi kita juga akan lakukan konfirmasi menggunakan minimal 3 indikator, yaitu berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi atau panjang badan, dan tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Kalau untuk AMS ini kan kita masih baru menggunakan yang berat badan menurut umur saja. Kemudian bagaimana caranya ketika seorang anak dirujuk, apa yang harus dilakukan di puskesmas untuk grafik pertumbuhannya ada di slide berikutnya. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan yang akan digunakan oleh teman-teman di puskesmas saat ada anak yang dirujuk. Anak yang tadi di posyandu sudah ditentukan status pertumbuhannya, kemudian ternyata dia berada di bawah garis merah misalnya, atau tidak naik berat badannya. Nah, anak-anak ini harus dikonfirmasi dengan minimal 3 indikator. Sebetulnya ada 4 indikator, yaitu berat badan menurut umur, panjang atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Namun minimal dengan menggunakan 3 indikator sudah cukup. Nah, untuk indeks massa tubuh menurut umur biasanya bisa kita gunakan, dia lebih sensitif untuk melihat anak-anak yang kelebihan berat badan. Untuk grafik pertumbuhan ini juga sama seperti KMS, dibedakan menjadi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini adalah pengkategorian untuk status gizi dari hasil plotting pada grafik pertumbuhan anak dengan 3 grafik tadi. Sebetulnya saat ini memang sudah lebih mudah ya, karena teman-teman tidak perlu menghitung lagi pakai tabel. Kemudian ketika plotting juga tidak perlu repot-repot melihat lagi, karena sudah, kalau teman-teman menggunakan aplikasi EPPGBM itu sudah otomatis akan keluar status gizinya ketika teman-teman memasukkan data-data berat dan tinggi badan anaknya. Untuk materi tentang EPPGBM itu sendiri nanti ada pada bagian materi tersendiri. Pada bagian sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ada indeksnya, ada berat badan menurut umur dengan pengkategoriannya dibagi menjadi berat badan sangat kurang kalau dia di bawah -3 SD, kemudian berat badan kurang kalau dia di bawah -2 sampai dengan -3, normal ketika di atas -2 sampai dengan 1. Nah, kemudian kalau sudah di atas 1 itu harus dikonfirmasi, dilihat lagi dengan panjang atau tinggi badan menurut umur dan berat badan atau menurut panjang badan atau tinggi badannya, untuk dicek kembali apakah memang anak ini berisiko terhadap kelebihan berat badan. Nah, dari sisi panjang atau tinggi badan menurut umur, kategori status gizinya adalah kalau di bawah -3 dia sangat pendek, di antara -2 dan -3 dia pendek, kemudian di antara -2 sampai dengan +3 dia normal, dan dengan kategori yang mungkin sangat tinggi ya, ini perlu dicek kembali sebetulnya ke dokter apakah memang anak ini bermasalah dengan memiliki masalah hormonal atau dan lainnya apabila tingginya mencapai di atas 3 standar deviasi. Kemudian pada berat badan menurut panjang atau tinggi badan, pengkategoriannya adalah dia gizi buruk apabila kurang dari -3, dia gizi kurang apabila -2 sampai -3, normal apabila di atas -2 sampai 1, berisiko untuk gizi lebih di atas 1 sampai dengan 2, gizi lebih di atas 2 sampai 3, dan obesitas di atas 3. Pengkategorian yang sama juga pada indeks massa tubuh menurut umur dengan berat badan menurut panjang atau tinggi badan. Pembagiannya sama, cuma nanti memang interpretasi dari indeks massa tubuh menurut umur untuk identifikasi masalah gizi lebih ke arah gizi lebih.
Jadi kategori berisiko gizi lebihnya menggunakan penilaian tingkat individu. Kemudian untuk kategori IMT menurut umur ini tidak termasuk dalam klasifikasi untuk hasil survei dan cakupan program. Jadi 3 kategori saja, yaitu berat badan menurut umur, panjang atau tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut panjang atau tinggi badan yang akan dikeluarkan ketika kita melakukan diseminasi dari hasil survei atau cakupan program. Jadi intinya satu hal yang perlu kita pahami adalah kita tidak bisa melihat status gizi anak dari satu indikator saja. Jadi kita harus menggunakan minimal 3 indikator ini, karena mungkin saja banyak ketemu anak-anak yang berat badannya kurang tapi ternyata dia pendek. Jadi kalau misalnya beratnya kurang sementara tubuhnya pendek, dia akan terlihat memang proporsional, sehingga ketika dilihat berat badan menurut panjang atau tinggi badannya, dia akan menjadi normal, padahal dia menyembunyikan masalah. Jadi kalau kita cuma lihat satu dari berat badan menurut panjang atau tinggi badan saja, dia tidak akan terlihat punya masalah. Tapi ketika kita lihat berat badan menurut umur dan panjang atau tinggi badan menurut umurnya, baru ketahuan dia berat badan kurang, dia pendek, misalnya seperti itu. Jadi pastikan pada saat menetapkan status gizi anak, kita sudah melihat minimal dengan 3 indikator tersebut. Selain dengan antropometri, penentuan adanya masalah gizi juga bisa dilihat berdasarkan tanda klinis. Nah, ini ada 2 contoh dalam slide tanda klinis, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Kalau teman-teman sudah melihat yang seperti ini, misalnya pada contoh yang marasmus ya, ada sangat kurus, tulang berbalut kulit, kemudian sudah ada baggy pants. Ini anak ini tanpa melihat lagi dengan antropometrinya, sudah langsung kelihatan dengan klinisnya. Ini tentunya pasti sudah harus segera dirujuk untuk mendapatkan tindak lanjut tata laksana anak gizi buruk. Kemudian yang kwashiorkor ini juga contohnya, dia ada edema. Ada edema berarti ada cairan di dalam tubuhnya. Kalau ada cairan yang di dalam tubuhnya, otomatis dia akan mempengaruhi berat badannya. Jadi bisa jadi mungkin tidak kelihatan pada saat pengukuran antropometri. Tapi kalau tanda klinis edema sudah ada, maka berat badan yang mungkin terlihat berat badan menurut umurnya baik-baik saja, padahal dia ada edema, maka berat badan menurut umur tidak berlaku untuk kategori ini. Yang baik berat badan menurut umur maupun berat badan menurut panjang atau tinggi badan itu sudah diabaikan, langsung tetap harus dirujuk dan ditindaklanjuti untuk penanganan masalah gizi buruk anak. Tanda-tanda yang lainnya tentunya perlu dilihat juga, misalnya yang menguatkan ada apatis, rewel, wajahnya seperti moon face ya, kalau diistilahkan biasanya kulit kering, mengelupas, itu juga ada tanda-tanda seperti itu. Jadi untuk yang seperti ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi di tata laksana anak gizi buruk, ada materinya sendiri. Pada intinya semua masalah gangguan pertumbuhan, baik masih berupa risiko ataupun sudah terjadi, itu harus segera ditindaklanjuti. Sebaiknya semakin awal deteksi dini dilakukan, maka akan semakin cepat penanggulangannya, supaya jangan sampai terjadi masalah yang lebih berat. Ketika di posyandu, tentunya di UKBM ini ya, kalau di slide ini diperlihatkan, bila ditemukan masalah atau risiko gangguan pertumbuhan, ketika itu sudah terdeteksi, maka harus segera dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Kemudian dilihat dari 3 indikator bagaimana status gizinya. Kemudian apa yang harus ditindaklanjuti berdasarkan dari penilaian status gizi yang dilakukan.
proses asuhan gizi dapat dilakukan pada tahapan ini. Jadi ketika sudah sampai di Fasiankes, sudah dikonfirmasi apa masalahnya, sudah dilakukan penilaian status gizinya, maka penggalian terhadap masalahnya, apa penyebabnya, kemudian konseling apa yang perlu diberikan kepada ibu, itu bisa menggunakan proses asuhan gizi. Dan pada kasus yang lebih berat yang tidak bisa ditangani oleh ahli gizi sendiri, maka harus berkoordinasi dengan tim untuk penanggulangan masalah gizi. Seperti misalnya untuk tata laksana kasus ketika seorang anak ditemukan gizi buruk, maka otomatis ada tim penanggulangan untuk tata laksana gizi buruk. Tidak hanya ahli gizi saja, tapi ada koordinasi bersama dengan dokter, kemudian dengan perawatnya untuk melihat dari berbagai sisi. Terutama apalagi kalau misalnya gizi buruk itu kan biasanya diiringi dengan penyakit penyerta. Apabila nantinya di puskesmas sudah dilakukan upaya pengobatan, namun tidak ada tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, maka anak juga kemudian lanjut dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Oke, jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa untuk mencegah masalah gizi pada anak harus dilakukan deteksi sedini mungkin di masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, seperti di posyandu, poskesdes, dan institusi pendidikan. Semakin cepat terdeteksi, maka akan semakin baik untuk dilakukan tindak lanjut dan penanganan sehingga anak tidak jatuh ke dalam masalah gizi yang lebih besar. Yang kedua, deteksi dini melalui UKBM seperti posyandu bisa dimulai dari pemantauan pertumbuhan menggunakan berat badan menurut umur. Kemudian hasil penimbangan berat badan di posyandu diplot pada grafik berat badan menurut umur dalam buku KIA atau KMS. Dan jika ditemukan risiko gagal tumbuh atau at risk failure to thrive, kenaikan massa lemak tubuh yang terlalu dini atau early adiposity rebound, dan risiko perawakan pendek atau short stature, maka wajib segera dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi tentang pemantauan pertumbuhan balita. Jangan lupa video penimbangan dan pengukurannya disimak, bisa didapat di bagian box referensi, dan untuk referensi-referensi lainnya juga ada di sana. Materinya diingat dan diterapkan pada saat nanti sudah bertugas di lapangan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat.